Halo, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita udah sampai di tahap akhir. Dan jujur aja, ini mungkin tahap yang paling krusial dari sebuah riset etnografi. Bayangin aja, Anda udah berbulan-bulan turun ke lapangan, panas-panasan, ngumpulin data, ngamati sana-sini, terus apa selanjutnya? Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Kita bakal bongkar gimana sih caranya seorang etnografer menyulap tumpukan catatan lapangan yang, ya jujur aja kadang berantakan banget, menjadi sebuah mahakarya laporan yang benar-benar meyakinkan. Jadi, siapkan fokus Anda, karena materi kita kali ini seru banget. Sumber materi kita ini punya satu analogi epik yang menurut saya pas banget. Dibilang gini, sang pahlawan telah kembali dari perjalanannya di dunia lain, membawa pulang eliksir yang berharga. Nah, eliksir di sini tuh maksudnya ratusan halaman catatan lapangan sama transkrip wawancara Anda itu. Tapi ingat, ngumpulin data itu baru setengah jalan. Ibaratnya, bahan baku ini tuh masih mentah. Tantangan terbesarnya, atau sihir aslinya, adalah gimana kita memproses eliksir mentah ini jadi produk akhir yang nggak cuma bisa dibaca, tapi juga ninggalin dampak buat pembacanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tahap akhir perjalanan etnografer. Di fase ini, Anda benar-benar harus ganti-ganti 3 topi yang berbeda. Jadi pembaca yang kritis, pengrajin yang artistik, dan penerjemah teoretis. Bagian kedua, membaca seperti seorang detektif. Karena ya, sebelum kita bisa nulis laporan yang keren, kita harus tahu dulu cara ngebongkar teks etnografi orang lain. Analogi favorit saya buat bagian ini tuh pertunjukan sulap. Coba deh bayangin, kalau penonton biasa kan cuma duduk pasif nonton, terus tepuk tangan takjub sama ilusinya. Tapi Anda ini sekarang posisinya sebagai detektif atau sesama pesulap. Anda pasti lihatnya beda. Anda merhatiin di balik layarnya. Gerak tangannya gimana tuh? Oh, dia pakai trik pengalihan perhatian. Anda tuh nggak cuma sekedar nanya, wah, apa yang terjadi di panggung? Tapi lebih ke, tunggu, gimana cara pesulap itu ngelakuinnya? Jadi, waktu Anda pakai kacamata detektif ini, apa sih yang sebenarnya dicari? Pertama, cari benang merah atau argumen utamanya. Apa sih yang ngikat semua bab di tulisan itu? Kedua, evaluasi metodologinya. Berapa lama mereka beneran di lapangan? Ada triangulasi data nggak? Terus yang ketiga, nah ini yang paling sering kelewat, refleksivitas. Anda harus jeling lihat apa yang justru nggak diomongin di teks itu. Suara siapa sih yang paling dominan, dan gimana posisi si penulis sendiri ngebentuk ceritanya. Kalau Anda udah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini, wah, Anda udah baca layaknya pro. Lanjut ke bagian ketiga, menulis deskripsi yang kaya. Di titik ini, topi Anda ganti jadi pengrajin seni. Anda mulai meracik data mentah tadi, persis kayak koki bintang 5 yang lagi nyiapin hidangan mewah. Terus apa rahasianya bikin tulisan etnografi yang memikat? Jawabannya satu, kehadiran atau presence. Coba Anda perhatikan potret ritual sakral ini. Buat bisa mendeskripsikan simbol-simbol keagamaan yang sekompleks itu, Anda butuh detail sensorik yang spesifik dan ngena banget. Targetnya apa? Supaya pembaca ngerasa mereka beneran lagi berdiri di sana bareng Anda. Bisa nyium wangi dupanya, dengar lamat-lamat suara doanya, dan ngelihat langsung kejadiannya. Nah, inilah yang di dunia etnografi kita sebut sebagai deskripsi yang tebal atau kaya. Ada aturan emas yang pantang dilanggar di sini. Show, don't tell. Tunjukin, jangan cuma ngasih tahu. Kita bandingin deh, daripada Anda nulis kalimat datar kayak suasana rapat hari itu sangat tegang, mending Anda tunjukin ketegangannya. Deskripsiin keheningan canggung di ruangan itu. Ceritain gimana si Budi ngetuk-ngetukin pulpen ke meja tanpa henti, atau gimana Siti terus-terusan menghindari kontak mata dan cuma nunduk natap layar laptop. Kerasa kan bedanya? Deskripsi konkret kayak gini jauh-jauh lebih hidup. Tapi ingat, deskripsi doang tanpa analisis itu jadinya cuma kayak buku harian perjalanan. Gak cukup. Disinilah teknik sandwich masuk. Gini cara mainnya. Lapisan atas, Anda taruh klaim analitis Anda. Terus di tengahnya, nah ini dagingnya, Anda kasih bukti deskriptif dari data lapangan yang kaya tadi. Terakhir, tutup bagian bawahnya dengan analisis lanjukan buat ngehubungin data itu sama teori. Ritme bolak-balik antara yang konkret dan yang abstrak inilah yang bikin tulisan Anda punya bobot akademis yang solid. Tapi tunggu sebentar. Sebelum Anda buru-buru ngefinalisasi draft laporan itu, ada satu langkah krusial. Pernah dengar member checking? Kayak yang tergambar di sesi diskusi ini nih, Anda harus bawa temuan Anda dan diskusiin lagi bareng narasumber. Ini tuh penting banget buat ngevalidasi apakah interpretasi Anda udah akurat. Jangan sampai salah tangkap, apalagi kalau topiknya sensitif atau sakral. Kredibilitas Anda taruhannya di sini. Masuk ke bagian keempat, menyusun struktur laporan etnografi. Ini ibarat pondasi bangunan. Kalau rapuh, seluruh argumen Anda bisa runtuh. Sebenarnya ada 3 struktur yang paling sering dipakai. Pertama, kronologis atau naratif. Ini cocok banget kalau Anda pengen ngebangun alur cerita yang ngalir natural dari awal sampai akhir waktu penelitian. Kedua, tematik.
Di sini laporan disusun per tema argumen. Kalau Anda mau nonjolin teori tertentu, ini pilihan terbaik. Nah, yang ketiga ini menarik, efek corong. Anda mulai nulis dari gambaran latar yang super luas, terus pelan-pelan menyempit, dan akhirnya fokus ke satu kasus yang sangat spesifik. Tinggal pilih aja mana kerangka yang paling pas buat ngedukung argumen Anda. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, seni menginterpretasi makna data. Di sini, Anda pakai topi terakhir, yaitu sang penerjemah teoretis. Nginterpretasi data itu bisa dibilang mirip banget sama nyoba nerjemahin naskah kuno yang udah terpotong-potong. Di level 1, Anda cuma nerjemahin sisa potongan teksnya secara harfiah. Tapi, interpretasi yang sesungguhnya itu baru terjadi di level 2. Di level ini, Anda pakai pisau bedah teori budaya atau sejarah buat ngisi bagian-bagian yang bolong tadi. Anda narik garis, ngehubungin titik-titik, dan ngerekonstruksi makna asli yang jauh lebih dalam dari sekedar apa yang tertulis. Analisis yang benar-benar matang pasti ngelewatin dua konsep inti ini. Pertama, interpretasi emik. Ini saat Anda nyoba mahamin makna asli dari kacamata pengalaman orang yang ngejalanin budaya itu sendiri. Tapi, Anda nggak boleh berhenti di situ. Anda harus melangkah lebih jauh ke interpretasi etik. Di sini, Anda mundur selangkah, pakai kacamata teori dari sudut pandang peneliti, lalu menempatkan pengalaman orang tadi ke dalam konteks akademis dan struktur sosial yang lebih besar. Jadi perjalanannya jelas ya, dari subjektif ke objektif teoritis. Dan jujur aja, ini hal yang paling menakjubkan tentang interpretasi. Momen di mana kita sadar bahwa interpretasi itu bukan cuma sekedar nemu jawaban yang udah tergeletak begitu aja di lapangan. Bukan gitu. Interpretasi itu justru sebuah proses kreatif yang super aktif. Sering banget momen aha itu baru muncul waktu kita lagi ngetik laporannya. Pas Anda nyusun kata demi kata, Anda dipaksa buat bikin koneksi baru, dan di detik itulah lompatan kreatifnya terjadi. Walaupun, ya pastinya, lompatan itu harus tetap mengakar kuat di atas data empiris Anda. Nah, kerasa nggak sih panjangnya perjalanan kita? Dari ruang kerja sang alkemis, ngebongkar trik ala detektif, sampai merangkai makna ala penerjemah teoretis. Buat nutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Nanti, pas Anda duduk di depan laptop buat nulis dan ngebaca data riset Anda sendiri, lensa kreatif macam apa sih yang bakal Anda pakai buat ngebangun maknanya? Ilmunya udah ada di tangan Anda sekarang, tinggal gimana Anda nyiptain keajaiban Anda sendiri. Makasih banget udah ngefokusin waktu bareng saya, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita selanjutnya.